Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang pemuda bernama Raka, yang menjalani hari-harinya sebagai petani sederhana. Namun, takdir membawanya pada suatu senja misterius ketika ia menemukan seorang wanita cantik tergeletak lemah di tepi hutan. Siapakah wanita itu? Mengapa dia ada di sana? Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi cinta yang mendalam, dan pernikahan pun menyusul. Tapi 5 tahun kemudian, Raka mulai menyadari bahwa istrinya menyimpan rahasia besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebiasaan tengah malamnya? Mengapa sosok-sosok aneh mulai muncul di kegelapan? Dan yang paling penting, siapakah sebenarnya wanita yang telah menjadi belahan jiwanya selama ini? Akankah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang begitu mengejutkan? Simak kisah lengkapnya, hanya di sini. Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Raka. Dia adalah pekerja keras yang menghabiskan hari-harinya sebagai petani di ladangnya. Suatu senja, saat sedang menyusuri tepi hutan, Raka menemukan seorang wanita terbaring lemah di tanah. Wanita itu tampak kotor, pakaian compang-camping, dan tubuhnya berlumur debu. Namun, meskipun wajahnya kotor, kecantikannya begitu memukau sehingga membuat Raka terpesona. "Kau baik-baik saja?" tanya Raka cemas. Wanita itu membuka matanya perlahan dan tersenyum tipis. "Aku tersesat," katanya dengan suara lirih. Tanpa ragu, Raka membawanya pulang ke rumahnya. Dia memberikan pakaian bersih, makanan hangat, dan tempat untuk beristirahat. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Sari. Sejak kedatangannya, kehidupan Raka berubah drastis. Sari membantunya di ladang, merapikan rumah, dan mendengarkan cerita-cerita tentang masa depan yang ingin Raka bangun bersamanya. Sari dan Raka jatuh cinta. Tak peduli apapun pendapat orang lain, cinta mereka adalah segalanya. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana, hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan beberapa teman Raka. Sari mengenakan gaun putih yang dia jahit sendiri, terlihat seperti bidadari. Semua tamu terpesona oleh kecantikannya, meskipun ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dipahami, misterius namun memesona. Setelah menikah, Sari menjadi istri yang sempurna, selalu mendukung Raka dalam segala hal. Namun, setelah 5 tahun bersama, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Sari sering terlihat lelah, kadang-kadang sakit tanpa alasan yang jelas. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Raka suatu hari. Sari tersenyum lembut. "Aku hanya sangat bahagia bersamamu," katanya. Namun, Raka mulai curiga ketika Sari sering keluar rumah di malam hari. Awalnya, dia mengira istrinya hanya menikmati udara segar atau berjalan-jalan. Tapi kebiasaan itu terjadi terlalu sering, dan ekspresi Sari setiap kali kembali selalu sulit dibaca. "Kenapa kau selalu keluar malam-malam?" tanya Raka suatu malam. "Aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri," jawab Sari. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi Raka tetap merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Pada suatu malam yang dingin, Raka memutuskan untuk mengikuti Sari diam-diam. Dia pura-pura tertidur, lalu mengikuti Sari ke arah hutan. Di sana, dia melihat istrinya berdiri di tepi danau kecil yang dikelilingi pepohonan tua. Cahaya bulan memantulkan bayangan Sari di permukaan air. Dengan napas tertahan, Raka menyaksikan Sari mengangkat tangannya ke arah danau. Dari telapak tangannya, memancar cahaya kebiruan yang lembut, membuat air danau berkilauan seperti bintang-bintang kecil. Raka tidak bisa menahan diri. Saat kakinya tak sengaja menginjak ranting kering, suara itu membuat Sari tersentak dan berbalik cepat. Mata mereka bertemu, dan Sari langsung menyadari kehadiran suaminya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Raka dengan suara bergetar. Sari menundukkan kepala. "Ini bukan sesuatu yang bisa kujelaskan sekarang," katanya pelan. Sebelum Sari sempat menjawab lebih lanjut, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat dedaunan berjatuhan dan air danau bergelombang. Sari menoleh panik ke arah air, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari dalamnya.
Kita harus pergi sekarang, katanya sambil menarik tangan Raka. Tunggu, apa yang sedang terjadi? Raka berusaha memberontak, tapi Sari memegang tangannya erat-erat, memaksanya meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan pulang, pikiran Raka dipenuhi oleh ribuan pertanyaan. Satu hal yang pasti, istrinya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Setelah kejadian itu, suasana rumah mereka berubah. Sari tampak lebih pendiam, sementara Raka dipenuhi rasa penasaran dan kebingungan. Dia mencoba mengajak bicara, tapi setiap kali topik itu diangkat, Sari selalu menghindar. Kau harus memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi malam itu, desak Raka suatu sore saat mereka sedang duduk di beranda. Sari menatap ke arah ladang dengan wajah murung. Aku tidak ingin kau takut padaku, katanya pelan. Aku tidak takut padamu. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Mendengar itu, Sari akhirnya menghela napas panjang. Aku bukan manusia, Raka, katanya dengan suara bergetar. Aku adalah makhluk dari dunia lain. Aku datang ke sini untuk melindungi keseimbangan antara dimensi kita dan duniamu. Tapi aku jatuh cinta padamu, dan aku memilih untuk tinggal. Belum sempat Raka mencerna semua itu, angin kencang kembali berhembus. Sari berdiri dengan wajah pucat. Mereka sudah datang, katanya. Raka melangkah maju untuk membuka pintu, tapi Sari menahannya. Jangan, mereka bukan manusia. Aku harus menghadapi mereka sendiri. Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Percayalah padaku, pinta Sari dengan suara penuh ketakutan. Jika kau ingin selamat, jangan keluar dari rumah ini, apapun yang terjadi. Dengan berat hati, Raka mengangguk. Sari keluar dari rumah, meninggalkan Raka dengan 1000 pertanyaan yang belum terjawab. Dari celah jendela, dia melihat sosok-sosok aneh berdiri di luar. Kehadiran mereka membuat udara terasa berat. Malam itu, Raka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dunia yang dia kenal mulai terasa jauh, digantikan oleh realitas baru yang penuh misteri dan bahaya. Sari berdiri berhadapan dengan sosok-sosok misterius di halaman depan. Cahaya bulan menerangi wajah mereka yang samar. Salah satu makhluk itu berkata, "Kau telah melanggar aturan, Sari. Kau mengungkapkan keberadaan kita pada manusia." "Aku tidak melanggar apapun," balas Sari dengan suara tegas. "Aku hanya ingin menjalani kehidupan seperti yang kuinginkan." "Kehadiran manusia adalah ancaman bagi keseimbangan," kata makhluk lain dengan suara berat. "Kau harus memilih, duniamu atau dia." Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi dia tidak bisa berpaling dari pemandangan itu. Sari melangkah maju, menantang. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya. Dia hanya ingin hidup damai bersamaku." Salah satu makhluk tertawa dingin. "Kekuatanmu tidak cukup untuk melawan kami semua." "Aku tidak peduli," balas Sari dengan penuh keberanian. "Jika aku harus melawan dunia kita demi melindunginya, aku akan melakukannya." Dari telapak tangannya, memancar cahaya kebiruan yang sama seperti di danau malam itu. Cahaya itu membentuk perisai di antara dirinya dan para makhluk tersebut. Meskipun serangan dari para penjaga semakin kuat, Sari tidak menyerah. Ketika salah satu makhluk berhasil mendekatinya, Sari melepaskan ledakan cahaya yang begitu terang hingga seluruh halaman rumah diterangi seperti siang hari. Makhluk itu terlempar jauh ke belakang, tapi Sari tampak semakin lemah. "Aku tidak bisa membiarkannya sendirian," pikir Raka. Dia berlari keluar rumah, tapi Sari berteriak, "Tidak, Raka. Jangan ikut campur." Para makhluk itu akhirnya mundur, tapi mereka meninggalkan ultimatum. "Jika kau memilih manusia ini, maka kau harus kehilangan kekuatanmu sepenuhnya," kata salah satu dari mereka. Sari menundukkan kepala, lalu memandang Raka dengan mata penuh cinta. "Aku memilihnya," katanya dengan suara mantap. Pagi berikutnya, Sari tampak berbeda. Bukan karena kehilangan kecantikannya, tapi karena dia benar-benar menjadi manusia. Kulitnya tidak lagi memancarkan kehangatan supernatural, dan auranya yang dulu misterius kini terasa seperti perempuan biasa. Bagi Raka, tidak ada yang berubah. Dia tetap mencintai Sari, bahkan lebih dari sebelumnya. "Kau yakin tidak apa-apa?"
Tanya Raka suatu pagi saat mereka duduk di depan rumah menikmati secangkir kopi. Sari tersenyum meskipun keletihan tampak jelas di wajahnya. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak akan berbohong, Raka. Kehidupan sebagai manusia terasa jauh lebih berat. Raka menggenggam tangannya. Kita akan melewatinya bersama. Aku berjanji. Adaptasi kehidupan manusia tidak mudah bagi Sari. Hal-hal kecil seperti memasak, mencuci, dan bekerja di ladang menjadi tantangan baru baginya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Sari berkata, "Aku merasa seperti kehilangan sebagian diriku." Raka mendekat dan memegang bahunya. "Kau tidak kehilangan dirimu, Sari. Kau hanya menemukan bagian lain dari dirimu, bagian yang hidup dan nyata." Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Bayi itu lahir dengan kilauan lembut di kulitnya, tanda bahwa ia adalah campuran dari dua dunia. Sari tahu bahwa meskipun kehidupannya sebagai penjaga telah berakhir, bagian dari dirinya akan terus hidup melalui anaknya. Tahun-tahun berlalu, dan keluarga kecil mereka menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh cinta. Kisah ini bukan tentang kekuatan atau kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk memilih, menerima, dan mendukung satu sama lain, apapun tantangannya. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.